谭云，你不是已经死了吗？我知道错了。一个绝世天才，唐诗渊，果然是你！即便你接上了左，谭云，错了，对我出手的不是这二人。Halo pecinta Donghua, kembali lagi dengan Donghua Galeri yang akan membahas tentang Donghua, yaitu alur cerita Donghua yang berjudul Agen The Sky Supreme episode 118. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Di awal episode ini, ada Pang He yang sedang tercekik oleh Tan Yun. Dia pun sangat kaget dan sangat takut. Apa, Tan Yun? Kau masih hidup? Iya, aku masih hidup. Beraninya kau menghina makamku dan semua murid tukang. Kau sangat arogan dan sangatlah sombong. Dan sekarang terimalah kematianmu, hasil dari kesombonganmu selama ini. Dan Pang He pun mati. Adegan pun beralih ke Sang Subing yang sedang meratapi kesedihannya. Setelah itu ada Byaken Sen dan ketua ke-6 yang mendatanginya dan berkata, "Nona, kematian Tan Yun memang harus kita cari siapa pembunuhnya. Tapi Nona harus menjaga kesehatan Nona juga." Dan ternyata San Subin belum tidur selama setengah bulan. Terlihat jelas dari kelopak matanya yang berubah menjadi sangatlah hitam. Lalu San Subin pun berkata, "Aku tidak akan bisa tenang sebelum pembunuh Tan Yun ditemukan. Keadilan harus ditegakkan. Apalagi aku sangat merasa bersalah karena murid yang sangat berbakat. Terlambat aku sadari dan saya jadikan murid tukang. Padahal dia sangatlah jenius. Terbukti dengan bisa naik ke pagoda ruang dan waktu terbaik lantai 108, yaitu lantai tertinggi. Aku menyesal kenapa tidak aku jadikan murid langsungku." Beralih lagi ke Tan Yun. Dia mendatangi seorang murid yang tidak lain adalah murid dari ketua 12. Dia menghipnotis dengan mata Hong Meng. Setelah terkena ilusi dari mata Hong Meng, dia bertanya di mana Sun Anbei. Setelah mendapatkan jawabannya, Tan Yun segera mencari Sun Anbei. Ternyata Sun Anbei berada di gua dan seketika terkena api. Ternyata itu adalah api Hong Meng dari Tan Yun. Sun Anbei pun kesakitan dan bertanya kepada Tan Yun, "Senior, apa salahku hingga kau membakarku dengan api ini?" "Apa? Kau bertanya apa salahmu? Lihat aku dengan benar-benar, Sun Anbei. Siapakah diriku ini?" "Apa? Kau Tan Yun? Apakah kau masih hidup? Bukannya kau sudah mati?" "Ampuni aku, Tan Yun. Aku menyesal telah pernah berurusan denganmu. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi." "Tan Yun, jangan bunuh aku. Aku sangat kesakitan. Aku akan memikirkanmu lagi untuk tidak membunuhmu kalau kau mau menjawab jujur semua pertanyaanku." Baik, aku akan menjawabnya." "Baik, jawablah."
Setelah aku dikabarkan mati, apakah ada seorang ketua atau biaken yang terluka? Tidak ada, semuanya baik-baik saja dan terlihat sehat. Lalu siapa yang tidak datang saat lonceng dibunyikan untuk berkumpul? Hanya guruku lah yang tidak datang, karena dia berada di gerbang peri untuk menjenguk anaknya. Baik, sekarang berikanlah ingatanmu kepadaku tentang gurumu. Setelah Tanjun memeriksa ingatan Sun Anbei, ternyata memang kedua ketua itu tidaklah apa-apa dan sangat baik. Tapi ada kejanggalan kepada tangannya ketua ketiga, yaitu gurunya Sun Anbei. Dan setelah itu Tanjun pun tahu kalau memang ketua ketiga lah yang berusaha membunuhnya. Dan akhirnya Tanjun pun marah dan Sun Anbei dilempar ke dalam tungku pemurnian obatnya sendiri. Sun Anbei pun berteriak, "Tanjun, apakah kau sudah berjanji untuk melepaskanku? Kenapa kau mengingkarinya? Dasar bodoh, aku hanya akan memikirkannya lagi, bukan untuk melepaskanmu." Dan Sun Anbei pun terbakar di dalam tungku apinya sendiri. Dan api sejatinya diambil oleh Tanjun. Sun Anbei pun menjadi abu. Dan setelah itu Tanjun pun pergi dari gua itu. Dan film pun bersambung. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.